Afril memarahi, periksa pekerjaan apaan, kamu pasti mau pergi sok pamer. Bensu yang baru bergegas keluar, tiba-tiba kembali lagi, berkata kepada Reka, Reka, terima kasih. Ujung matanya terdapat air mata, menangis karena gembira. Reka berkata, sama-sama ayah. Nenek mendesah, Hais, sungguh tidak disangka, Bensu bisa punya kesempatan jadi bos rumah sakit, dulu aku terlalu meremehkannya. Afril berkata, Ibu, Bensu bisa jadi bos rumah sakit bukan karena kemampuannya sendiri, itu karena berkat Reka. Jika bukan karena Reka, Bensu sekarang bahkan mungkin sudah tidak punya pekerjaan. Baru jadi bos sudah begitu semangat menampilkan diri, dasar tidak guna, berbeda jauh dengan Reka. Tokia berkata, sudah ibu, kamu jangan bicara lagi. Ayah telah bekerja selama 30 tahun di rumah sakit itu, juga telah dibuat kesal selama 30 tahun, sekarang sudah jadi bos, wajah baginya untuk pergi lampiaskan kemarahannya. Makan malam sangat cepat berakhir. Zeus membungkus cookies coklat untuk dijadikan camilan malam, lalu pergi. Nenek dan Afril tidur dalam ruang yang sama. Reka sudah bisa tidur di kamar yang sama lagi dengan Tokia. Hanya saja, sikap Tokia tetap tegas, bersikeras menyuruh Reka tidur di lantai. Ini membuat Reka bertambah tidak berdaya. Tokia, kapan kamu baru mengizinkan aku tidur di ranjang? Tokia memerhatikan dia dari atas hingga ke bawah lalu berkata, aku menyadari kamu penuh misteri, masih ada banyak rahasiamu yang belum aku tahu. Tunggu saat aku sudah mengenalmu secara menyeluruh, baru kamu boleh tidur di ranjang. Reka berkata, itu sangat mudah, aku cukup terus terang maka semua beres. Sebenarnya aku sangat-sangat kaya, kekayaanku sebanding dengan kekayaan negara. Tokia, Idi, kenapa tidak sekalian bilang kalau kamu adalah Tuan Agung Valkyrie? Reka, yang kamu katakan itu benar. Saat baru mengelar karpet dan baring di lantai, Felicia teman sekolah lamanya mengirim pesan. Felicia, Tuan Reka, aku sudah selidiki masalah yang kamu suruh. Apa kamu sekarang leluasa? Reka, leluasa. Katakan, waktu itu siapa yang memotong kaki Draven? Felicia, yaitu seorang perudung yang bernama Bain Magona dari Rancor. Bain Magona. Mata Reka menampilkan tatapan ingin membunuh. Orang ini benar-benar meninggalkan dampak yang serius. Reka berpikir sejenak, sudah saatnya untuk menyingkirkan orang itu. Felicia kembali berkata, Tuan Reka, apa kamu akan menghadiri reuni sekolah besok? Reka, tidak. Awalnya Reka ingin pergi ke reuni sekolah karena ingin bertemu dengan Draven. Tapi dia sudah menemukan Draven, maka itu tentu tidak perlu pergi lagi. Felicia, Tuan Reka, menurutku sebaiknya kamu pergi besok. Istri Draven juga akan pergi. Istri Draven, dua kata ini menarik perhatian Reka. Reka berkata, apa yang terjadi? Aku dengar Draven berkata, bahwa istrinya sudah mati. Felicia, sebenarnya istri Draven adalah teman sekolah lama kita, yakni Mas Hita. Pada waktu itu, Draven juga seorang bos kaya, dan Mas Hita menginginkan uangnya sehingga menikahinya. Tetapi, kemudian entah bagaimana Mas Hita dan Bain Magona bisa bersama, keduanya bekerja sama meretas aset Draven, juga memotong satu kakinya. Mas Hita tidak meninggalkan apapun untuk Draven selain putrinya yang baru lahir. Sialan, saudaraku, benar-benar hancur dalam tangan seorang wanita. Dan orang tersebut adalah teman sekolah lama mereka. Selama tidak melampiaskan amarah ini, maka Draven mungkin selamanya tidak akan bisa mengangkat kepalanya. Reka segera membalas pesan, aku akan pergi ke reuni sekolah besok. Felicia mengirim sebuah emotikon senyum, oke. Masalah Draven membuat Reka susah tidur, dia membalikkan badan ke sana-sini, lalu mengobrol dengan Tokia. Tokia, kamu suka anak perempuan atau laki-laki? Tokia berkata, tentu saja anak perempuan. Aku mau beli gaun putri yang cantik untuk anak perempuanku, membuat gaya rambut yang cantik, mendandaninya menjadi seorang putri kecil. Reka tersenyum dan berkata, bagus kalau gitu, nanti aku berikan seorang putri kecil untukmu.
Tokia Mashita langsung tersipu, kamu lagi bicara apa, cepat tidur. Reka merasa lucu, Tokia salah mengartikan maksud dia. Reka hanya ingin Rina kenal dengan Tokia sebagai ibu angkatnya. Pada saat yang sama, dalam rumah Kimi yang juga berada dalam komplek yang sama. Kimi selama beberapa hari ini sangat depresi. Kliniknya telah benar-benar ditutup, bahkan juga banyak mengganti rugi uang sewa dan obat-obatan. Demi menunjang keluarga, Astina Sumoto hanya bisa mencari sebuah pekerjaan tingkat rendah untuk menghidupi keluarganya. Dia melihat rumah Tokia, dengan bantuan Reka hidup Tokia menjadi semakin makmur, bahkan Ibih kaya jauh dari keluarganya. Terutama hari ini, dengar-dengar Reka telah mendapatkan RS mata hati. Kimi cemburu, iri dan benci. Tapi Ibih banyak rasa menyesal. Jika pada waktu itu Astina menikah dengan Reka, maka orang yang saat ini menikmati semua kemakmuran itu adalah dirinya. Tetapi tidak ada guna menyesalinya sekarang, Reka tidak mungkin menikahi Astina. Karena tidak bisa mendapatkan, maka hanya bisa menghancurkan. Sekarang, satu-satunya harapan dia adalah Vitrus putra Sersan. Dia bertanya dengan hati-hati, Vitrus, bukankah petugas Sabre mau menghadapi Reka? Kenapa belum ada gerakan sampai sekarang? Vitrus berkata, Ibu, apa kamu tidak pernah kalimat ini? Jika ingin membinasakan seseorang, maka biarkan dia merajalela dulu. Biarkan dia bersenang-senang dulu malam ini, besok baru aku bunuh. Kimi senang, Vitrus, kalian sudah punya rencana untuk menghadapinya. Vitrus mengangguk, tentu saja, hari ini petugas Sabre dan aku, beserta Bain Magona mendiskusikan sebuah rencana yang brilian. Kimi sangat senang, tidak peduli seberapa hebatnya Reka, tetap tidak ada gunanya. Di depan putraku, kamu hanya sampah. Vitrus mengeluarkan HP menelepon ke Bain, untuk mengkonfirmasi satu kali lagi dan memastikan tidak ada kesalahan. Bain, apa semuanya sudah diatur? Bain jawab, semuanya sudah beres, hanya bagian paling penting belum. Saat reuni sekolah besok, aku akan buat Reka berlutut dan malu. Vitrus tersenyum menyeringai. Begitu juga dengan Bain. Sungguh tidak disangka, Draven si sampah ini ada gunanya. Untung pada waktu itu hanya memotong satu kakinya, dan tidak membunuhnya. Pagi esoknya, Felicia menelepon ke Reka. Tuan Reka, reuni sekolah diadakan di Bar Seps. Itu adalah bar yang dibuka oleh mantan istri Draven dengan uang yang dia ambil dari Draven. Reka mengangguk, oke, aku akan ke sana. Felicia berkata, Tuan Reka, hari ini aku sedikit sibuk, mungkin sedikit lama baru bisa tiba di sana. Apa perlu aku menyapa teman-teman terlebih dulu? Felicia khawatir teman-teman akan mengejek Reka karena masalah penjara. Reka berkata, aku tidak apa-apa. Kamu tidak boleh campur tangan. Felicia mengangguk, Bok. Setelah mematikan telepon, Reka menelepon ke Petrus Eropah, bantu aku selidiki Bar Seps. 2 jam kemudian, aku ingin tempat itu bangkrut. Petrus, baik Tuan Reka. Sebenarnya, aku bisa melakukannya dalam setengah jam. Reka berkata, tunda setelah 2 jam kemudian baru bertindak. Aku mau siksa dulu dengan perlahan, begini baru bisa membuat dia merasa Ibih menderita, juga untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Meski Petrus tidak tahu siapa dia yang dimaksud Reka, tapi tetap mengikuti perintah Reka. Reka menyetir menuju ke Bar Seps. Mas Hita, Bain, seberapa banyak yang kalian ambil dari saudaraku pada waktu itu, aku akan membuat kalian mengembalikannya semua. Bahkan Ibih banyak. Sekarang pada saat yang sama, dalam Bar Seps, Bain bangkit dari tempat tidur dan menepuk pantat wanita cantik yang telanjang, Mas Hita, bangun kerja. Yang baring di samping Bain, tepatnya adalah kekasihnya si Mas Hita, mantan istri Draven. Tubuh Mas Hita menggeliat seperti ular, membelai rambut dengan genit dan berpose, Kak Bain, aku sangat haus dan lapar. Jika tidak beri aku makan kenyang, bagaimana aku punya tenaga untuk bekerja? Bain memarahi sambil tersenyum, wanita cabul, lalu mulai bercinta dengan ganas dan cepat. Setengah jam kemudian,
Keduanya berkeringat deras dan terengah-engah. Bein berkata, sudah kenyang kan? Cepat telepon si lumpuh sialan itu. Mas Hita, Kak Bein, kamu cabut keluar dulu, kamu di dalam seperti ini aku merasa tidak nyaman, saat telepon nanti akan ketahuan. Bein tertawa, tidak, aku tidak mau. Memainkan wanita Draven, dan melihat wanitanya telepon ke dirinya, perasaan seperti itu, cekak, Mas Hita memutar mata putih padanya, Kak Bein, kamu sungguh tahu cara bermain. Mas Hita mengeluarkan HP dan menelepon Draven. Setelah menelepon lama baru tersambung. Draven berkata dengan acuh, ada apa telepon aku? Mas Hita, hehem tidak apa-apa terengah kalau tidak ada hal tidak boleh telepon kamu. Draven mengerutkan kening, kamu sedang apa? Mas Hita, aku sedang makan stik pedas, wuh.